Apakah jenazah korban dari wabah corona ini bisa dianggap sebagai orang yang matinya mati syahid? Jawabannya ya, benar, bisa dianggap sebagai orang mati syahid karena banyak hadis ya dan asar yang menyebutkan bahwa orang yang mati karena wabah ya atau bahkan ibu yang melahirkan anak dan sebagainya itu matinya mati syahid ya. Cuma dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah mati syahid itu ada dua macam. Ada mati syahid duniawi ukhrawi dan ada mati syahid ukhrawi saja. Nah, mati syahid yang duniawi ukhrawi itu ya beda dengan yang ukhrawi saja. Maksudnya gini, duniawi itu dia syahid gitu ya. Seperti para sahabat yang berperang di jalan Allah lalu mereka gugur di medan perang. Nah, mereka ini syuhada. Nah, diperlakukan sebagaimana syuhada yang memang seharusnya, yaitu tidak dimandikan. Jenazahnya dimuliakan, darahnya itu menjadi saksi, dan dengan darah itulah nanti dia akan dibebaskan dari segala macam pertanyaan yang sifatnya duniawi. Maksudnya dia masuk surga tanpa hisab, tapi syaratnya satu, gugurnya di medan perang yang sesungguhnya dengan bersimbah darah. Nah, dia mati syahidnya duniawiyah wa ukhrawiyah gitu. Sedangkan orang yang tadi disebutkan misalnya meninggal karena wabah dan sebagainya, kita mau sebut syahid juga, tapi syahidnya sifatnya ukhrawi. Ukhrawi itu maksudnya di akhirat semoga Allah bebaskan dia dari segala macam pertanyaan, gitu ya, dari segala macam hisab dan sebagainya. Tapi kalau di dunia kita memperlakukannya sebagaimana orang mati biasa. Jadi kita mandikan jenazahnya, kita kafani, kemudian kita salatkan dan kita kuburkan. 4 itu tetap kita laksanakan, hukumnya fardhu kifayah. Jadi ya korban dari wabah ini ya kita perlakukan sebagaimana biasa. Cuma nanti pertimbangannya begini. Kalau misalnya dimandikan itu tidak mungkin. Ya nggak cuma wabah corona ya, misalnya ada orang tabrakan atau misalnya sebutlah ada orang yang matinya mohon maaf dimakan ikan hiu. Nah, ini kan tinggal tulang belulang nih ya kan? Atau korban kebakaran dan sebagainya. Nah iya, tentu kita tidak bisa melaksanakan ritual itu, memandikan dan sebagainya. Ya sudah, dikuburkan saja, disolatkan ya. Kalau memang masih bisa dikafani, dikuburkan. Nah, artinya tidak menjadi keharusan gitu ya, tidak harus menjadi keharusan memandikan itu kalau memang keadaannya tidak memungkinkan. Nah, cuma bukan berarti kemudian nggak dimandikan. Ya kita mandikan selagi bisa. Sebagian ulama kemudian beristihad. Sebagai ganti dari mandi adalah tayamum, ditayamumkan. Nah, gitu. Bahkan ada juga yang istihad juga. Sesudah dibungkus plastik baru kemudian diwudukan gitu ya. Ya walaupun nanti sebagian ulama akan mengkritik, itu kagak sah tuh wudu begitu, orang nggak kena kulitnya, kan syaratnya wudu harus kena kulit. Nah, kalau nggak kena kulit buat apa? Ya tapi ya namanya istihad para ulama, sah-sah saja. Ya wudu tapi nggak kena air, kulitnya nggak kena air, itu kan bukan wudu namanya kan. Tapi ya namanya orang istihad sebagai sebuah isyarat lah begitu ya. Seperti begini, kita nih lagi tawaf lalu ada hajar aswad. Bagusnya sih memang kita nyium hajar aswad. Tapi karena orang penuh dan sebagainya kita melambai sajalah sebagai isyarat. Ya itu boleh lah gitu ya. Tapi pada dasarnya begini, kalau memang tidak mungkin untuk dimandikan ya tidak apa-apa. Tidak harus. Dan buat mayatnya juga nggak jadi masalah. Dia sih mati-mati aja. Urusannya dia udah di sono, nggak ada urusan. Yang jadi dosa apa nggak dosa itu kita. Gitu. Cuman masalahnya kalau kita mandikan jenazah itu dan jenazah itu tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya kita nggak usah memandikan. Jadi itu kewajiban yang sifatnya ya sesuai dengan kebutuhan lah, sesuai dengan realitas gitu ya. Sehingga kalau ada korban dari penyakit-penyakit seperti ini, seandainya pun tidak dimandikan, ya tidak merusak nasibnya dia di akhirat gitu ya. Dan kitanya juga tidak harus menjadi berdosa juga karena darurat. Ketika sudah sampai pada wilayah darurat, wa daruratu tubihul mahzurat. Segala kedaruratan itu bisa saja membolehkan apa-apa yang tadinya tidak boleh. Ya karena memang begitulah keadaan dan realitasnya belum bisa untuk dilakukan sebagaimana yang seharusnya. Maka apabila suatu masalah itu sempit, ya idza dhaqal amru ittasa'a, maka hukumnya menjadi luas. Sebaliknya nanti apabila masalahnya luas, idza tasa'a dhaqa, hukumnya menjadi sempit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.